Hai, balik lagi bareng podcast Yuli di Akti dan Bola Basket. Kita mulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah deh. Udah. Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi, kita rekaman malam ini, sore ini. Bareng siapa? Oh gue. Ada juga lu perkenalan dulu lu siapa? Lah kan kita udah kenal. Iya kan tak kenal maka ta'aruf. Wah. Ya udah kenalan lagi nih. Biasalah sama Anggi. Kayaknya temen lu gue doang gak? Iya. Seolah-olah. Iya, gak apa-apa lah, kita kan bestie. Jadi kita balik lagi sama Yuli di sini sama Anggi. Coach Anggi. Kita mau ngomongin apa hari ini nih, Coach? Apa ya? Coach. Coach Otahe banget. Tumpah-tumpahan. Bawaannya tuh sarukan banget tuh. Coach. Kita ngebahas apa ya? Yang lagi seru. Aduh, apa ya? Yang lagi seru. Yang ini sebenarnya rahasia umum sih kalau katanya. Coba rahasia tapi umum gitu. Nggak usah dirahasiain. Jadi kalau di rahasia. Ini dalam pekan-pekan ini nih, asik. Minggu-minggu ini lagi ngelihat hype komunitas nih rame banget nih pesertanya nih. Banyak banget. Benar. Jadi kayaknya kalau lo mau main Senin sampai Minggu tuh ada aja. Benar. Serius. Nah, karena aku nih termasuk yang main di mana aja. Sebenarnya sih udah nggak di mana aja dulu, iya ya sempet Senin sampai Sabtu ada aja nyarinya tiap hari main di mana gitu. Cuman karena sekarang emang dibatasin, jadi emang terbatas ikut komunitasnya. Kalau Coach Anggi gimana? Ada ikut di mana nih? Saya ikut ngeliat-ngeliatin aja orang main. Saya udah kadang nggak sanggup buat main. Ngeliat sambil jajan. Nah, apalagi lihat list. Nih ya, ada kayak gue ceritakan, kayaknya kita di grup yang sama sih, ya kan? Ada list open list main, gitu. Harinya weekday ya, padahal malam tapi memang. Tapi list pemain sama list jajanan yang akan ada tuh sama banyaknya. Banyakan yang jajan kayaknya ya. Betul. Jadi gue sebagai yang mau datang tuh gue lebih ke arah, kenapa? Akhirnya lo mau datang karena gue mau jajan kan. Jadi ketika lo bilang lo main ya Kak Anggi gitu, gue langsung terima kasih. Mau jajan aja mau makan aja. Nih kayak pisang coklat asik. Sambil nonton basket. Iya, sambil ngetawa-tawain aja gitu. Wah, dia nggak mau defend. Wah, dia nge-shootnya masuk terus. Jadi komentator ya. Iya, semi-semi gitu. Ya, sambil megang-megangin skor gitu kan. Berarti boleh dong ke lapangan basket nggak nge-shoot. Tapi ngemil. Tapi kayaknya gue pun yang cuman mau datang mau makan pun akan tetap pegang bola dan sosok nge-shoot. Apalagi kalau lapangannya bagus ya. Tapi nggak ikutan main. Enggak dong. Main dong, gimana sih? Siap. Ya nih saya mesti main lagi sepertinya. Saya mulai ngerasa kayaknya tidak berkembang nih permainan saya. Mainlah. Iyalah biar sehat. Sehat aja. Iya, sehat. Harus sehat. Kalau jago dulu. Bukan. Langsung sehat bingung. Aja jago dulu. Langsung bingung. Maksudnya dulu pakai jago. Dulu. Iya gitu. Nah, tapi Kak, karena komunitas banyaknya ini ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya kalau gue nggak perlu bingung ya mau ikut di mana gitu. Memang kalau cocok waktunya ya gue akan ikut gitu. Itu gue berefleksi pada zaman dahulu kala aja lah. Benar. Gitu. Jadi kalau memang gue bisa ikut ya gue datang. Atau misalnya kayak kadang kan kalau tempatnya outdoor permasalahannya di cuaca gitu. Ya kalau emang nggak hujan ya udahlah oke, ikut main. Gitu. Cuman, nah ini ada yang jadi apa ya? Gue sebenarnya agak-agak jadi sedih sih ngeliatnya. Jadi ada suatu komunitas. Gue sih nggak perlu sebut siapa ya, cuman kadang-kadang jadi ngerasa misalnya komunitas A dan B. Misalnya lo main di A, gue main di A juga, tapi pada suatu kali gue mau main di komunitas B. Mungkin kejadiannya kenapa gue mau main di sana karena mungkin bisa tempatnya lebih dekat, atau gue juga ada teman yang main di sana ya. Banyak faktor ya. Iya banyak faktornya lah gitu. Bukan cuma sekedar enak mainnya, bukan lah. Setiap komunitas pasti enak mainnya beda-beda ya. Betul. Nah pas gue pindah di B, abis itu gue lebih sering ke B nih, gitu. Akhirnya si A ngerasa, loh si Anggi ini kan mestinya main sama gue nih. Kan dia main sama gue kok dia tiba-tiba pindah. Gitu. Posesif ya? Iya, terus gue langsung kayak, lah gue kan datang mau main gitu, bukan mau dimiliki sama komunitas itu.
apalagi belakangan mulai banyak komunitas-komunitas yang ikut kejuaraan. Jadi kejuaraan ada beberapa kejuaraan-kejuaraan baru-baru ini ya, evergreen ya. Ya, ada itu termasuk komunitas. Tapi kalau evergreen sih sebenarnya jatuhnya bentuknya klub sih Kak biasanya. Oh, mereka itu klub. Dia udah punya nama klub sih, seingat gue ya. Gitu, bukan komunitas doang ya. Bukan komunitas doang. Karena KU berapa gitu. Kelompok umur, tapi biasanya dia terdaftar. Nah, gue juga takut salah nih gue nih jadinya. Ya kita nggak ngikutin. Tapi kalau gue lihat evergreen dulu ya, ada beberapa klub yang gue lihat namanya itu memang udah ada bentuknya klub. Ada yang mungkin gitu. Berangkatnya dari komunitas ada juga. Ya mungkin ada yang berangkatnya dari klub juga ya. Nah, mungkin ya. Soalnya kan bedanya klub sama komunitas ini kan memang kalau klub terdaftar dengan Perbasi kan. Betul. Nah gue juga gue takut salah tuh. Gue infonya nggak detail, tapi ya pokoknya gitulah ya. Akhirnya jadi ngerasa gitu. Nah ketika si tim A mau misalnya ada kejuaraan nih ada tarkam lah bahasanya. Pas mau main, Anggi kan pernah main di sini gitu, punya gue gitu. Sedangkan kan sebenarnya balik lagi ke guenya mau main di mana, gitu kan. Sebenarnya ya gitu. Cuman ya gue juga kadang-kadang kan bukannya gue nggak mau main di tim A, tapi kan karena gue mungkin akhirnya lebih sering di B, gue pengennya di B. Iya. Gitu. Tapi kayak akhirnya gue jadi ngerasa jadi bermusuhan dengan tim A. Padahal enggak ya. Padahal ada niatan gitu ya. Iya iyalah. Maksud gue kan kita main apalagi di usia yang waktu itu kita udah sempat bilang senja nih kan. udah bukan dini lagi nih, udah senja nih gitu. Kalau gini namanya kesenjangan pemain bukan nih? Bisa ya. Jadi yang satu main di sini, yang satu main di situ. Tapi ini ngomongin komunitas zaman dulu ya. Maksudnya kita ini kan lagi ngebahas tentang posesifnya komunitas nih. Jadi mungkin yang ngedenger nih jangan melihat komunitas yang sekarang kita lagi ikutin. Iya, bukan kita ini maksudnya bukan komunitas tuh bukan ini doang. Kita tuh banyak banget. Dulu tuh banyak banget ya gitu. Jadi emang dari ya itu tadi melihat yang sudah gitu kan. Jadi kita bisa menilai ada case-case yang kayak gini nih gitu kan. Ada banget. Yang biasa main di sini, tahu-tahu main di sini, tahu-tahu tim yang kita tinggal ya kita nggak ngomongin ninggalin ya gitu, cuman ya itu kayak merasa memiliki terus ya kok lu main di sono kok jadi banyak mainan di sono padahal kan lu mainnya di sini dulu gitu. Padahal sebenarnya ya balik lagi ini kita komunitas gitu ya, kita mesti berlapang dada gitu ya mungkin ya mungkin buat teman-teman yang di dalam komunitasnya sama buat yang jadi pengurusnya mungkin ya gitu. Iya, makanya jadi emang perlu banget ya si koordinator mengkoordinasikan itu semua ya. Cuman sampai sekarang nih salah satu komunitas yang termasuk takjub juga nih. Ada nih salah satu komunitas, nggak usah sebutin mereknya, tapi di Bintaro gitu kan. Komunitas kita yang berdua ikut di dalamnya. Itu aku tuh termasuk salut gitu karena pengurusnya ini koordinatornya itu sakingnya santai banget. Jadi ya dia tuh nggak berpikir kalau si A main di sana, si B main di sini, terus jadi kayak jealous gitu ya istilahnya kayak, oh lu main di sana sih, ya enggak, dia tuh santai aja karena memang si koordinatornya juga mainnya di mana-mana gitu kan. Iya, kebetulan di mana-mana. Kebetulan juga dia juga main di mana-mana. Jadi kayaknya juga ngelihatnya juga dia ngemegang komunitas juga kayak ya udah, yang penting gue ngadain, ada yang main alhamdulillah, nggak ada yang main ya udah gitu. Yang penting dia terus eksis buat ngewadain. Nah itu termasuk itu luar biasa loh. Iya, salut. Jarang banget. Maksudnya sebenarnya kan kalau mau dipikir kayak dia ngadain doang ya, kita ngomongin soal untungnya apa sih sebenarnya gitu. Tapi kan karena balik lagi dia suka sama basket dan dia mau buat mewadahi, jadi kenapa enggak gitu. Itu aja gue sampai takjub loh. Maksud gue itu pernah sampai anak buah gue pas SD gitu, yang sekarang dia udah SMA, pernah ikut datang dan main gitu karena dia nanya Coach Anggi main di mana, main di sini, main di tempat ini, oh deket nih dari rumahku, ikut Terus sampai gue bilang ya kontak aja ke pertama lewat gue, habis itu ya kayak Instagramnya aja ya, oh iya deh kak, oke deh coach ya. Ya maksud gue ya benar-benar siapa aja dan nothing tulus aja, mau siapa yang datang. Benar-benar itu salah satu komunitas yang bisa dicontoh. Dia itu benar-benar yang bisa dibilang ya, kan pernah masuk ke dalam grupnya ya dulu zaman dulu grupnya memang mayoritas laki-laki gitu kan. Tapi ngelihat obrolannya juga ya clean aja, nggak ada tuh yang misalkan kalau mereka lagi ngumpul nggak ada tuh yang
kok si Eno jadi main di sana terus, kok si Hmm. ini gitu. Ada beda lagi sama komunitas yang dulu juga pernah ikut juga nih, bergabung di, lo juga ikut juga kan? Kayaknya gue kenal lu di situ dah. Iya, kita kenalnya di situ. Beda sih, beda. Obrolannya tuh beda. Makanya ya itulah, emang ada macem-macem juga ya, koordinatornya juga macem-macem, tipikal yang main gabung di dalam komunitasnya macem-macem gitu. Emang kembali lagi mesti si koordinator si komunitas ini harus sering-sering istilahnya ngasih apa nih, ngasih info kali ya, ngasih ya lo ya udah sih santai aja kalau dia mau main di mana aja. Oh iya iya iya. Ngapain kita harus ngiket dia di sini gitu Iya. kan. Masalahnya kadang-kadang yang gue pikirin tuh gini. Kecuali kita emang pemain pro ya, gitu loh, yang ada kita, kontraknya. Iya, kita ada kontraknya, kita harus main di situ. Nah, permasalahannya misalnya gini, dari yang sudah-sudah yang gue lihat, lu mau misalnya mau ikut suatu cup atau ada mini competition lah gitu loh. Cuman masalahnya lu kagak latihan juga, lu cuma baru modalkan main doang. Susah ya, sih, susah, ibaratnya gitu. Susah kalau sebenarnya kadang dibutuhkannya di situ, kadang dibutuhkannya pemain-pemain handalnya di situ ya kan, kalau di komunitas. Tapi kita nggak terikat juga. Jadi kayak porsi latihan apa segala macem, datang juga jarang gitu kan, akhirnya ya agak sulit juga ya buat kayak cari pemain dan lain sebagainya. Ntar giliran dia main di tim yang lebih bagus, merasa memiliki. Ya, merasa kok dia mainnya di sana sih, padahal dia awalnya di sini. Wah, dia cuma mau main sama yang jago-jago misalkan begitu. Ada tuh yang mungkin mindsetnya seperti itu ya. Kita kan kurang tahu sih kenapa dia bisa ngomongin seperti itu. Cuman kayaknya kurang bijak aja. Ini sih pendapat pribadi ya. Mungkin pendapat itu kan kita sharing-sharing ya, bukannya ngejudge juga ya. Cuman ini mah yang kita temui, yang terjadi sama kita. Betul. Mungkin kalau menurut kita pribadi sih agak kurang wise ya kalau jadinya pemain itu kita kayak kita ikat gitu ya, kita keep, padahal dia dalam komunitas ini siapa aja boleh datang dan pergi. People come and go, mau main, mau ya ampun, gue sedih banget. People come and go. Tapi memang iya sih, kalau komunitas coba lihat deh bakal komunitas yang itu tadi yang udah lama itu 2012 dia itu ya. Udah mau sebut ya mereknya ya. Gitu tadi mau disebut gitu, nggak usah disebut ya. Jadi itu kok komunitas itu udah lama. Mungkin ada banyak juga komunitas yang udah udah eksis udah lama gitu ya. Bukan dia aja gitu kan. Ada banyak komunitas yang udah eksis bertahun-tahun gitu. Bahkan mungkin udah 10 tahun lebih gitu ya. Dan ya pasti yang datang bukan itu aja sih gitu. Iyalah, pasti udah macem-macem, regenerasi ya. Udah regenerasi dan orang tuh udah macem-macem yang datang gitu kan. Ya udah, emang namanya juga komunitas ya kan. Jadi kita nggak ada keterikatan. Sama kayak ke komunitasnya kayak Yuli juga ke Sofia. Gue mah kagak main, orang kagak pakai hijab. Cuman gue diajak kalau mau main, ya ada syarat dan ketentuannya. Jadi so far ya yang penting ikutin rules-nya aja. Iyalah, emang harusnya gitu. Namanya kita masuk ke rumah orang gitu kan. Iya. Assalamualaikum gitu kan. Kita lihat ya rules-nya gimana ya kita ikutin lah ya. Gitu. Ya mungkin kan beda ya, maksudnya gue nggak bilang komunitas konvensional, cuma kan ada, kalau Kayuli kan memang spesifikasinya memang di muslimah ya, jadi memang pasti ada term and condition yang diinfokan di awal gitu. Banget. Dan komunitas lain menurut gue juga pasti dia punya TNC gitu loh. Kalau lo bikin rusuh, gue rasa nextnya juga lu gak akan dibolehin main di situ. Iyalah, ngapain bikin rusuh doang. Pasti. Namanya komunitas tuh pengennya berjalan dengan damai gitu. Iya, adem ayem aja. Maksudnya pemain-pemainnya enak di dalamnya. Tujuannya memang main. Ya, bener. Semuanya main enak, pengennya sih gitu sih. Iya. Gitu. Main enak dengan minute play yang kurang lebih sama. Nggak kelamaan ngantri. Itu kan kadang-kadang juga bikin bete ya. Maksudnya kalau orangnya terlalu banyak tapi jamnya misalnya sempit. Yang penting minute play-nya sih diatur. Iyalah, udah datang gitu, cuman kayak, gue cuma main sekali gitu, kayak Iya. Yes, gitu. Pokoknya itulah. Pokoknya namanya kita di komunitas, kita bisa main di mana aja gitu kan. Misalkan teman-teman mau ada yang mau main ini, jangan ngerasa nggak enak, iya nggak sih? Iyalah. Benar ya. Jadi ya kalau memang mau komit di satu komunitas ya bagus juga gitu kan. Jadi kan
skillnya bisa berkembang gitu ya. Mungkin Betul. di komunitas A dapat materi apa gitu kan. Ya kita akan lihat ya komunitas ini tuh seperti apa berjalannya, apa yang kita bisa ambil di dalamnya gitu kan. Mungkin komunitas A dia menekankan latihannya gitu kan. Komunitas B mungkin lebih Fun santai, lebih game. fun gitu kan. Tergantung dari teman-teman maunya apa gitu kan. Gitu paling ya nggak sih? Iyalah. Iyalah. Dulu juga ada tuh suatu komunitas yang isinya tuh beberapa teman-teman dari maskapai penerbangan. Terus ada juga komunitas. Tapi itu memang komunitas ya, maksudnya bukan karena bukan undernya maskapai gitu. Terus kayak ada yang juga komunitas yang bikin tuh ada yang beberapa yang ASN, tapi nggak cuma ASN doang isinya. Iya iya banyak. Jadi kadang-kadang teman-temannya dia juga ikut. BUMN, gitu. gitu ya, BUMN liga-liga gitu-gitu. eksekutif gitu Oh ya. kalau Dari liga kantor. memang itu dari ini ya, maksudnya memang itu yang orang bekerja di sana ya. Bukan kalau ini yang kayak jadi memang dia biasa main mungkin, cuman dia kayak pengen adalah yang kita aja gitu, yang maksudnya ya mungkin dia memilih juga kali biar nggak ketemu yang rebel Rebel, nggak ketemu yang jago banget. Maksudnya ketemu sama orang yang emang mau main gitu, bukan yang apa cari menang, harus menang, harus bumping yang gimana, harus slam dunk mungkin kan. Wah, ini santai aja gitu ya. Biasa aja. Tapi ada juga sih komunitas yang kompetitif gitu kan. Ada Ya itu pastilah. pokoknya ya tergantung teman-teman lah maunya yang gimana. Tinggal dipilih aja, dipilih. Sekarang kan Instagram banyak ya. Dan infonya banyak. Aja. Cuman yang jangan sampai adalah ada satu orang kompetitif terus yang satu kayak nggak asik lu kompetitif gitu. Jangan. Ya maksudnya ya, kalau emang nggak ngikutin ya udah tinggal cari lagi yang lain. Benar. Gitu. Pokoknya tinggal cari yang cocok aja lah. Iyalah, daripada ribet. Hidup jangan dibikin sulit. Sesuai sama kriteria yang kita cari. Emang kalau lo kriterianya apa, Kak? Ya. Kalau saya kan memang yang penting ngumpul, seneng. Berarti gue doang berarti yang beda ya? Apa tuh? Yang penting deket. Makan. Ya, yang penting deket. Jauh-jauh sekarang udah gak sanggup kan? Tadinya juga jauh-jauh gak sanggup. Tapi ternyata di Sofia ini tahu-tahu Bekasi Kak, Bekasi. Oh iya, Karawang Kak, Karawang. Tapi kan gitu. Iya sih, tapi kan situasional juga kan. Iya, situasional. Kalau bisa ya merapat, kalau enggak. Tapi kan selebihnya lu lebih banyak yang sekitaran. Selebihnya di Tangsel lah, masih Tangsel di Tangsel dan sekitarnya. Kalau Jaksel. Ya kalau gue misalnya lu bilang, ayo Kagi kita ke Bogor, gue langsung, aduh, duluan deh. Kecuali emang gue mesti, kalau gue mesti bawa motor sendiri atau bawa kendaraan sendiri, Kagi lu duluan aja dah. Gimana nih? Udah gak sanggup juga gitu. Kadang-kadang perjalanan ke sono 2 jam. Sampai sono main 2 jam. Iya benar. Bersih-bersih sejam. Bisa pulang setengah hari pokoknya. Mending ya, bisa udah kayak jam kerja 9 jam kan. Benar. Itu Bogor, Bekasi. Semangat ya Kak Yuli. Semangat. Gue nyemangatin lo aja udah bisa. Semangat, bismillah. Ya wes gitulah pokoknya. Yang jadi nggak usah ini ya, nggak usah dimiliki lah itu orang-orang. Ntar komunitasnya jadi sepi lu. Iya bener, jangan posesif amat. Iya, jangan ya gitulah, sian. Ya kalau main di mana mau ikut ya tinggal colek aja, gitu kan? Ya. Maksudnya jangan kitanya, dia main di sini, kok tahu-tahu main di sini kok. Ya. Habis itu jangan sampai ada kejadian ini si Anggi bawa-bawa Kak Yuli lagi pergi dari tempat kita, jangan gitulah. Kan ngapain sih? Iyalah ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada. Yakin teman-teman tuh. Itu kali masa dulu yang emang belum canggih ya teknologi kali ya. Benar. Sekarang teknologi udah canggih. Yakin teman-teman sekarang semuanya udah keren-keren. Jauh lebih bijak, jauh lebih pintar juga menurut gua. Lebih bijak, benar-benar. Lebih apa ya? Bisa apa nih? Apa sih? Ayo. Nah, Ini dia nih, sejak dini, sejak senja, udah senja. Aduh, gini nih. Ya pokoknya itu tadilah lebih bijak udah. Yes. Bener banget teman-teman sekarang udah lebih keren, lebih bijak, lebih bisa main bareng. Jadi tuh yang penting bisa main basket. Basket tetap dikenal sama banyak orang. Ya. Karena aku dan bola basket. Ih, masuk. Oke gitu aja, kita tutup dengan Alhamdulillah. Semoga nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Kayak tadi yang dibilang ini cuman point of view kita ya.
pendapat kita, sharing-sharing kita. Pengalamannya kita. Benar-benar. Jadi jangan disamain. Oke, gitu aja. Udah azan nih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Aku dan Bola Basket. See you.